Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah SWT masih memberikan semangat kepada kita semua, masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menggali, untuk mengambil materi yang akan diberikan oleh Ustaz kita. Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua dan semangat kepada kita semua, sehingga kita semua dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali untuk mengambil atau mempelajari ilmu, mempelajari materi-materi yang akan diberikan oleh Ustaz kita. Hadirin wal hadirat, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu langsung kita berikan kepada Ustaz kita, Ustaz Nurdin, untuk memberikan materinya. Kepada Ustaz Nurdin, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ihwa fiddin rahimahullah, kita sampai kepada session yang kedua. Session yang tidak kalah pentingnya dari session yang pertama. Kalau kita tadi pagi membongkar tentang tazkiyah an-nafs, bagaimana meruntuhkan kerak-kerak masa lalu, ya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang menjadi pondasi, yang menjadi istana, yang menjadi pertahanan syaitan dalam tubuh kita. Sekarang yang kedua, kita akan membongkar tentang dalil dan definisi tentang ruqyah syariah. Bagaimana prakteknya, bagaimana cara melakukannya. Kalau memungkinkan kita akan demonstrasikan saat ini juga bagaimana cara melakukan ruqyah dari A sampai Z, sehingga Bapak Ibu semua yang hadir di sini mengetahui apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Daripada persiapan sebelum sampai di tempat ruqyah, saat meruqyah, dan juga melakukan tindakan-tindakan saat ada masalah, dan kemudian melakukan follow up, ya, melakukan tindakan lanjutan setelah melakukan terapi, dan juga menangani seluruh problematika keluhan-keluhan. Ya, baik. Di depan sudah ada sebuah title atau judul ruqyah syariah atau Quranic Healing Technology. Pertama kita akan kenal dengan kata ruqyah terlebih dahulu. Barangkali kita sering mendengarnya kata ruqyah ini, namun barangkali belum ada yang paham dengan sempurna tentang apa itu ruqyah. Ruqyah diawali dari kata ruqah, atau artinya mantra. Jadi ada orang yang berkata, kenapa kamu jadikan Al-Quran sebagai mantra-mantra? Itu benar. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai mantra. Nah, di sini kita akan gali kenapa kita melakukannya. Apakah itu boleh? Apakah tidak boleh? Apakah haram? Apakah syirik? Kita akan melihat dalil-dalil yang mengikutinya. Hal ini penting karena musuh kita adalah, yang menjadi penghalang kita bukan dukun-dukun. Dukun-dukun tidak berkutik dengan ini. Para setan pun demikian. Mereka hanya akan menangis, ya. Tetapi orang-orang yang berilmu yang tidak sepakat dengan ruqyah syariah, dia akan menentang dengan sangat kerasnya. Katanya jangan minta diruqyah, nanti tidak masuk surga. Dan ini dan itu dan ini dan itu disebabkan oleh ketidakpahaman. Ini harus kita hadapi dengan dalil yang jelas. Bapak Ibu semuanya, dengan dalil dan keyakinan yang jelas. Jangan sampai kita diklasifikasikan sebagai pengobat alternatif, karena Al-Quran ini adalah obat yang pertama dan utama. Dia adalah doa yang harus didasari dengan syariat, ya, dan fondasi akidah yang benar. Baik, bagus semuanya. Yang pertama, kenapa kita buat pelatihan? Nah, ini dia.
Kenapa Al-Quran dilatihkan? Karena memang ada orang-orang awam yang bertanya, kenapa dibuat pelatihan? Kenapa mencari uang daripada menjual ayat? Katanya demikian. Bapak Ibu semuanya, untuk saya pribadi banyak sekali orang-orang yang memang mendatangi dan meminta ruqyah. Saya khawatir ketawakalan mereka hilang dengan mengemis, meminta tolong untuk ruqyah sehingga mereka tidak paham. Untuk kemudian ketika ada orang yang meminta ruqyah, akan butuh waktu panjang untuk menjelaskan apa yang maksud dengan ruqyah syariah, dalil-dalilnya dan lain-lainnya sampai kepada tahap keyakinan. Maka dibuatlah pelatihan. Dalam pelatihan ini, pelatihan yang audio visual ini, pertama ada beberapa kelebihan. Ada orang yang bisa paham dengan melihat, tapi tidak bisa dengan mendengar saja. Dalam presentasi ini kita gabungkan antara audio dan visual, mendengar dan melihat. Kadang nanti saya putarkan beberapa video pendukung agar kita betul-betul lebih paham. Begitu Bapak Ibu semuanya. Karena dengan mendengarkan tablik akbar atau penjelasan dari lecture-nya, maka kita hanya akan mendapatkan sekitar kurang daripada 10% pemahaman. Kalau kita membaca sebuah buku, maka kita mendapatkan sekitar 10% kepahaman. Dan ketika kita melihat demonstrasi atau peragaan, pertunjukan bagaimana cara melakukan ruqyah, maka kita akan mendapatkan sekitar 30% pemahaman. Ya. Dan kemudian ketika kita diskusi, maka kita akan mendapatkan sekitar 50% pemahaman. Ibu dikasih tugas, bapak dikasih tugas, dikasih masalah lalu diselesaikan. Yang berikutnya practice doing, lihat. Di sana ada sekitar 75% pemahaman. Jadi kita diajak untuk melakukan praktik. Misalkan cara buat air ruqyah, cara beruqyah, dan Bapak semuanya, dan cara menangani ketika syaitan itu muncul secara langsung. Yang selanjutnya, yang 90%, ini yang menakjubkan, adalah teach other. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ingin menguasai suatu bidang ilmu dengan keberhasilan sekitar 90%, maka lakukanlah yang terakhir, yaitu teach other, mentrainingkan kembali, mengajarkan kembali ruqyah ini kepada orang-orang terdekat. Tentu saja tidak akan langsung disambut dengan sambutan yang luar biasa Pak ya. Awal-awalnya ada penolakan, penyesuaian dulu. Misalkan di rumah dulu, teman-teman kantor dulu, para sahabat dulu, tim kita dulu, baru selanjutnya nanti masyarakat secara luas. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat yang pertama dalil dan definisi ruqyah syariah. Ini saya tidak akan mengulanginya, baik hari ini ataupun besok, mohon disimak. Yang pertama dalil dari ruqyah syariah adalah dari Al-Quran Al-Karim, Quran Surah Fussilat ayat 44. Ya, Qul huwa lillazina amanu huda wa sifar. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada Al-Quran, bahwasannya Al-Quran ini hudan wa sifar. Dia adalah petunjuk dan sifat. Baik. Kemudian ayat yang lainnya yang menerangkan Bapak Ibu semuanya hal senada adalah Quran surah Al-Isra 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Lihat, lagi-lagi Allah menyeru kepada orang yang beriman. Ini adalah sebuah kekhususan, sebuah penghormatan, karena tidak selalu Allah menyuruh umatnya dengan kalimat al-mu'min. Bapak Ibu semuanya ya, ada ayuhan nas, ya gitu ya. Ada ayuhal kafirun. Ada juga ayuhal muttaqin, ya. Macam-macam. Nah ini kepada orang-orang yang beriman, yang meyakini ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa'un wa rahmah, sebagai obat dan juga rahmat. Lihat di sini. Setelah dia terobati, barulah dia akan merasakan rahmat daripada Al-Quran ini. Barangkali ketika diobati dengan Al-Quran, dia akan terjadi reaksi yang sangat kuat, menyakitkan. Tetapi setelah sembuh, dia akan merasakan sensasi yang menenangkan di jiwanya. Tubuhnya segar bugar, seperti menjadi bayi kembali. Wajahnya kembali muda, bercahaya, penuh harapan. Ya, baik. Ini dia. Surah apa ini? Al-Isra ayat 82.
Jadi penjelasannya, wa nunazzilu minal Qur'an, diturunkan dari keseluruhan Al-Qur'an ini. Tidak beberapa di dalam Al-Qur'an, tapi keseluruhan dari dalam Al-Qur'an. Jadi seluruh Al-Qur'an atau ayat mana saja bisa dijadikan sebagai syifaa'un wa rahmah, sebagai penenang jiwa. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Lihat. Lagi-lagi Allah yang ketiga kepada orang-orang yang mukmin. Al-Qur'an ini adalah syifaa'un lima fis sudur. Dia adalah penyembuh bagi seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Tadi pagi yang ada dalam dada itu ada apa? Kolbu manusia atau jantung manusia. Yang ketika ia sembuh maka akan sembuhlah yang lainnya. Jadi Al-Quran ini fokus ke dalam dada manusia. Bayangkan Bapak Ibu semua. Lihatlah sebuah jaminan daripada Rasulullah SAW. Beliau yang telah bersabda, ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifat. Tidak Allah turunkan satu jenis penyakit pun, melainkan Allah turunkan juga obatnya. Ya begitu ya. Kemudian Rasulullah tegaskan ya dari Jabir radhiyallahu anhu ini, likulli da'in dawa, seluruh penyakit itu ada obatnya. Ketika obat ketemu penyakit, ketika penyakit ketemu obat yang tepat, maka sembuhlah penyakitnya. Biidnillahi ta'ala, baro'a biidnillahi ta'ala. Bapak kalau makan lalu minum, sembuh nggak laparnya? Bapak kalau haus lalu makan, sembuh tidak hausnya? Tidak, ini obatnya tidak tepat. Berarti penyakit Bapak bukan tidak ada obatnya, melainkan belum tepat. Al-Quran akan selalu tepat kepada obat, kepada penyakit apapun. Karena Al-Quran ini adalah buku panduan semesta raya ini, Kalamullah, suara yang agung, Bapak Ibu semuanya, yang akan membuat setan-setan itu lari karena mereka benci kepada Al-Quran dan takut. Ya, tadi kita sudah lakukan simulasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang adalah dalil-dalil dalam sunnah. Nah, sunnah ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW kerjakan, anjurkan, atau beliau setuju kepadanya. Ya. Jadi dalam kitab-kitab hadis itu ada lebih dari 119 hadis tentang ruqyah syariah ini. Ini di search daripada kata ruqyah. Belum kalau kita search dari kata da'an, dari kata sakit, dari kata sihir, dari kata jin, dari kata syaitan, maka akan terkumpul ratusan hadis. Dari ratusan hadis ini kita saring, hanya ada 3 klasifikasi hadis. Bapak Ibu semuanya, ada 3 klasifikasi hadis. Yang pertama sunnah fi'iliyah, yang pernah Rasulullah SAW katakan. Jadi dipesan kepada orang yang mengatakan bahwa ruqyah itu adalah ritual ibadah bid'ah yang mengada-ngada, ini dia. Rasulullah SAW mengerjakannya sendiri. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW apabila ada orang sakit di antara kami, beliau menyentuhkan tangan kanannya, kemudian beliau berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya, artinya apa? Wahai Rabb penguasa manusia, angkatlah penderitaan ini. Begitu. Kemudian isfi wa antasafi, sesungguhnya tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau. Kemudian sifaan isfi wa antasafi la sifaan illa sifa'u sifaan la yughadiru saqama. Sembuhkanlah ya Rabb, wahai Engkau yang menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dijadikan jampi. Nah, jampinya bagaimana? Seperti itu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antasafi la sifaan illa sifa'u sifaan la yughadiru saqama. Jadi bukan jampi yang tidak dikenal, Pak, yang kita pun tidak ngerti. Kita pahami artinya. Sebuah doa yang agung, begitu ya. Baik. Selanjutnya, teman-teman semuanya, Rasulullah SAW meruqyah sahabat. Ya, artinya pun ini sudah fi'il ya. Siapa yang Rasulullah ruqyah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah ini sakit, Rasulullah mengunjunginya, menyenguknya, lalu beliau bersabda, wahai Abu Hurairah, maukah kamu aku ruqyah sebagaimana Rasul, sebagaimana Jibril alaihissalam meruqyah aku saat aku sakit? Kemudian kata Abu Hurairah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, tentu saja ruqyahlah. Kemudian Rasulullah membacakan kalimat kalimat yang pernah dibacakan oleh Jibril kepadanya, Bismillahi arki wallahu yasfi min kulli da'in fi min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Ada juga redaktur doa yang lainnya mirip-mirip sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yurdi, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin, Allahu yasfi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada Sunan Ibnu Majah ya. Kemudian ada juga Rasulullah SAW meruqyah cucunya. Siapa cucunya ini? Hasan dan Husain. Suatu ketika Hasan dan Husain ini naik ke punggungnya Rasul. Kemudian setelah sholat Rasulullah SAW memanggil kedua cucunya ini. Beliau memegang pundaknya sambil membacakan uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainul lamah. Aku lindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan-gangguan syaitan dan hama. Hama itu apa? Kalau bahasa Sunda, hama itu Pak pemakan ini, pemakan apa namanya? Pemakan padi. Tapi hama di sini adalah racun binatang. Jadi kalajengking Bapak kalau menyengat itu ada racunnya. Nah ini dia. Min kulli syaitani wa hama. Jadi dari gangguan gigitan setan dan gigitan binatang begitu Bapak. Bayangkan ya. Jadi tidak hanya untuk gangguan-gangguan setan saja, untuk kalajengking, untuk ular dan lain-lain. Baik, kemudian Bapak Ibu semuanya yang menakjubkan, setelah Rasulullah meruqyah cucunya, beliau bersabda, demikianlah dahulu Ibrahim alaihissalam meruqyah anaknya Ishak dan Ismail. Artinya, ruqyah syariah ini sudah ada sejak dulu. Ruqyah ini sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kemudian ada juga Rasulullah meruqyah anak. Ya, ruqyah Rasulullah yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ya, mengisahkan peristiwa pada perang Zatul Riqah tentang seorang ibu yang memiliki anak perempuan ya, kemudian datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh sang ibu untuk membuka mulutnya, lalu Rasulullah meludahinya. Ada juga dikisahkan oleh rawi yang lain dari Yala bin Murrah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu semuanya. Rasulullah SAW ketika mengadakan safar bersama beliau, lalu dicegat oleh ibu-ibu, dicegat ya, di apa namanya? Ya, dicegat, dihalang. Kemudian kata ibunya, ya Rasul, aku punya anak yang ketika dia kumat sudah mengganggu salatku ya Rasul. Tolonglah terapi dia. Kemudian Rasulullah mendekati anak tersebut ya dan meniup wajahnya. Begitu. Kemudian kata Rasulullah, nanti sepulangnya aku dari safar, datanglah kepadaku lagi. Aku ingin lihat kondisi anakmu. Kemudian sepulangnya dari safar, Yala bin Murrah menceritakan bahwa ibu tadi sudah di sana bersama 3 ekor kambing. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Anaknya berubah jadi kambing? Tidak ya. Anaknya sudah sembuh dan ibu ini membawa 3 ekor kambing. Lalu Rasulullah mengambilnya 1. Jadi boleh mengambil daripada hadiah daripada pasien, tapi sewajarnya atau tidak memaksa. Baik ya, Bapak Ibu semuanya. Rasulullah juga pernah meruqyah salaman yang kena pukulan betisnya saat perang. Ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah SAW melakukan ruqyah 3 kul setiap hari. Seperti ini loh contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali ya. Kemudian Rasulullah juga membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga An-Nas diubah juga, lalu diusapkan ke wajahnya. Ya, ke wajah, juga kepala, leher, dada, paha, ke kaki, sekejangkau tangan beliau. Ya. Selama berapa? 3 kali. Ini kapan? Kapan Rasulullah lakukan ini? Setiap sebelum tidur. Boleh saya gali sedikit tentang hadis ini, Bapak Ibu semuanya, dengan hadis-hadis yang lain. Bapak Ibu semuanya tahu tidak, ketika mata kita mulai terpejam, mulai kriuk-kriuk mau ngantuk gitu ya, mau tertidur, kemudian ada 2 makhluk yang mendatangi kita. Apa itu? Malaikat dan syaitan. Ketika kita tutup malam kita dengan kebaikan ibu, maka ibu ditemani malaikat sampai pagi. Ketika ibu tutup malam itu dengan kejelekan, maka syaitan menemani sampai pagi. Ibu mau dipeluk syaitan apa suaminya? Suaminya ya. Dia mau ditemani malaikat apa syaitan? Jadi suaminya ya, mohon maaf ini. Bapak Ibu semuanya. Iya, baik. Yang belum punya istri, innalillahi wa inna ilaihi. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, ketika ditutup dengan
kebaikan, maka ditemani oleh malaikat rahmat sampai pagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika mata kita sudah terpejam, maka setan memukulkan 3 ikatan. Di mana saja ikatannya? Di kepala, di pundak, dan punggungnya. Dan kata Rasulullah SAW, 3 ikatan ini hadis yang sangat terkenal, sangat dikenal. 3 ikatan ini hanya akan lepas pertama kalau dia bangun malam hari dan berzikir. Misalkan Bapak bangun, alhamdulillah sudah jam 2, Barcelona. Meskipun hanya 1 kalimat alhamdulillah, kita sudah ingat Allah dan berzikir. Selanjutnya bagaimana? Bapak ambil remote, duduk di kursi. Ini masih ada 2 ikatan lagi nih. Bisa subuhnya lewat begitu saja. Bapak, apa yang harus dilakukan agar dia hilang? Bukan dipukul. Karena ini goib. Bapak ke kamar mandi lalu wudu. Wudu ya, wudu akan hilang ikatan yang kedua. Lalu sholat 2 rakaat, hilang ikatan yang ketiga. Maka kata Rasulullah, kita akan terbangun di pagi hari dengan kondisi sehat, segar, bugar, semangat, tidak malas, tidak ngantuk, ringan. Kalau ikatan ini ada sampai pagi, maka telinga kita dikencingi setan, kata Rasulullah. Dan kita terbangun dengan susah payah, terbangun dengan keluhan. Pagi-pagi sudah dapat berapa keluhan, wah diposting di Facebook keluhan rumahnya, wah dibagi-bagikan. Ini Bapak Ibu semuanya, ya. Bayangkan kalau 30 tahun setiap malam tidak ada zikir, tidak ada bangun. Setiap hari dia diikat, setiap hari 3 ikatan. Ada berapa ikatan? Coba dihitung. Banyak sekali ikatan sehingga banyak masalah. Di mana? Di jiwanya. Nah ini dia Bapak Ibu. Makanya Rasulullah SAW melakukan ini. Hafalan Anas diusapkan seluruh tubuhnya. Nanti, besok atau nanti kita akan praktekkan. Coba apa yang terjadi ketika bacaan 3 qul ini diusapkan seluruh tubuh. Jadi hadis-hadis yang ini Bapak Ibu, subhanallah, akan bekerja dengan maksimal, akan dan tetap terus bekerja. Hanya kita yang tidak tahu ini, atau kita tidak terlalu yakin untuk ini. Baik ya Bapak Ibu semuanya. Ya, saya lanjutin ya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mempercepat 2 rakaat pertamanya, betul nggak? Saat sholat malam. Kenapa? Ya ini melepas ini dulu. Bayangkan Rasulullah mempercepat 2 rakaat malam, 2 rakaat pertamanya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanya rakaat-rakaat berikutnya betapa indahnya, betapa panjangnya. Habis kalau kenceng ngomongnya. Cek ya, baik. Bapak Ibu semuanya, ruqyah 3 qul ya tadi. Kemudian selanjutnya teman-teman, sunnah takriyah atau sunnah pembenaran Nabi. Ini tadi Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah pimpinan kaum yang terkena gigitan ular berbisa. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri melakukan safar atau perjalanan melewati beberapa negara, begitu ibu ya, menuju sebuah kota. Kemudian kemalaman di sebuah tempat dan beliau ingin menginap di tempat tersebut, namun tidak mendapatkan penginapan. Mereka diusir. Kemudian di malam hari orang yang mengusirnya ini digigit kalajengking, qadarullah, bukan orang yang mengusirnya ya, salah satu pemimpinnya. Kemudian di sana tidak ada tabib yang bisa membetulkan penyakit itu. Kemudian mereka mengunjungi orang Islam ini dan berkata, barangkali kalian punya sesuatu untuk membantu kami. Pemimpin kami digigit kalajengking. Kemudian salah satu sahabat ini, dikisahkan sahabat ini tidak terlalu bagus bacaannya, berdiri dan berkata, kamu tadi tidak mau menyambut kami. Bagaimana kami akan bantu kalian? Berilah kami jamuan dan barulah kami akan mau mengobati. Kemudian dengan kesepakatan mereka meruqyah dan akhirnya sembuh. Bapak Ibu semuanya dibacakan Al-Fatihah, lalu diberikan 20 ekor kambing. Kemudian kambing ini dibawa dihadapkan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami mengobati dengan Al-Fatihah? Dan ini sembuh, kami dapat hadiah. Apa jawaban Rasul? Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini obat? Kemudian ada satu hadis yang lain, la ba'sa biruqa ma lam takun syirk. Tidak mengapa meruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Jadi Rasulullah memberi kebebasan, silahkan, tidak apa-apa selama tidak terdapat kesyirikan. Baik. Salah satu sunnah daripada takriyah juga Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasul, di masa jahil aku dahulu pernah atau sering melakukan ruqyah. Sekarang setelah turun Islam, bolehkah aku menggunakan Al-Quran sebagai jampi untuk meruqyah? Kemudian Rasulullah bersabda, uridu alayya ruqakum, tunjukkan cara kamu melakukan ruqyah. Kemudian Rasulullah mengkoreksinya dan berkata lagi, tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan.
Bapak Ibu semuanya, sunnah qauliyah adalah sunnah yang Rasulullah anjurkan sendiri atau perkataan Rasul. Rasulullah pernah melihat seorang ibu yang matanya, pipinya berwarna belang. Jadi kulitnya putih lalu kemudian muncul warna hitam. Bagaimana kalau kulitnya hitam? Muncul warna kuning atau yang berlawanan. Kemudian kata Rasulullah, kenapa tidak memintakan dia? Mintalah ruqyah daripada ain untuk kamu. Karena ini adalah gangguan ain. Jadi Rasulullah pun menganjurkan. Kemudian yang hadisnya di sini, yang saya catatan di sini adalah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada seorang pemuda digigit oleh jengking, kemudian malam hari tidak bisa tidur." Kata Rasulullah, seandainya pemuda ini membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan makhluknya yang terkutuk, dari kejahatan makhluk-makhluknya yang ia ciptakan, maka anak muda ini tidak akan diganggu setan dari malam sampai pagi. Dalam kisah yang lain Bapak Ibu semuanya dikisahkan bahwa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini bisa menjaga diri kita dari mulai kita melangkahkan kaki sampai kita kembali lagi. Misalkan ya ada yang suka hiking naik gunung nih, katanya supaya tidak diganggu, jangan permisi sama yang punya gunung. Penguasa gunung yang punya karena yang punya itu adalah Allah. Mintalah kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dimulai kita melangkah sampai kita kembali lagi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sunnah qauliyah Bapak Ibu semuanya. Juga Rasulullah menceritakan tentang dirinya yang pernah diruqyah sama Jibril alaihi salam ketika kena sihir. Juga ada beberapa hadis yang lainnya ya. Dan yang paling penting yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tadi saya juga ngisi pagi-pagi di Masjid Muhajirin. Saya dapat tembakan dari peserta pertanyaan tentang bagaimana tentang hadis ini, tentang larangan melakukan ruqyah. Bapak Ibu semuanya, larangan meruqyah setidak-tidaknya ada dua hadis. Yang pertama hadis ini dan yang kedua ini adalah inna ruqa wa tamaim wa tiwala fihi syirk. Sesungguhnya ruqyah ya, sesungguhnya ajimah, sesuatu yang dikalungkan, dan tiwala sihir itu syirik. Dan juga hadis ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, lihat di sini ke depan. Ini hadisnya sangat panjang, saya kutipkan dan saya terangkan saja. Namun yang penekanannya adalah di sini. Jadi Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditunjukkan kepada sebuah masa depan. Kemudian beliau melihat seorang nabi yang diikuti satu orang pengikutnya. Ada seorang nabi diikuti 3 orang pengikutnya. Ada seorang nabi diikuti 5 sampai 10 atau banyak pengikutnya. Ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian Rasul bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apakah ini hamba ya Rabb? Apakah ini aku ya Rabb dengan umatku?" Allah berfirman kepadanya, "Lihatlah ke ufuk timur." Dan Rasulullah melihat ke ufuk timur, melihat umatnya dengan seorang nabi yang banyak sekali. Nabi dengan seorang umat yang banyak. Seorang nabi dengan umatnya yang sangat banyak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, itu adalah engkau dan umat engkau. Nanti ada 70.000 beserta mereka. Maaf, ada 70.000 orang bersama engkau yang masuk surga tanpa hisab dan ajab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah." Ini dia. Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, wala yatatayarun. Mereka yang tidak pernah bertahayur dan mereka tidak minta dikai, lalu kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya. Sini ya. Wala ya rabbuhum yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Bapak Ibu semuanya, banyak orang terhenti untuk melakukan ruqyah, untuk menolong seseorang, untuk bergerak di bidang ini, berdakwah di bidang ini, dikarenakan karena ketidakpahaman terhadap hadis ini, atau hanya memiliki pemahaman terhadap satu hadis saja, yang akhirnya dia salah tergelincir dalam memahaminya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, di sini dijelaskan adalah humul ladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Sementara sudah kita bahas beberapa hadis tadi, bahwasanya zaman Rasulullah itu ada ruqyah yang batil, ada ruqyah yang baik. Ya, misalkan dari hadisnya dari Matar bin Abdurrahman, saat itu beliau masuk Islam, lalu setelah pulang berbaiat, beliau mendapati orang yang sedang diikat dengan besi tangannya karena gila. Kemudian karena diminta masyarakat di sana, beliau membacakan Al-Fatihah dan sembuh, alhamdulillah. Kemudian beliau mendapatkan 200 ekor kambing. Lalu dibawa di hadapan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku membaca Al-Fatihah dan sembuh. Bagaimana dengan kambing-kambing ini?" Kemudian kata Rasulullah, "Wallahi banyak orang yang makan daripada ruqyah yang batil." Begitu jawabnya.
dan kamu mengambil dari ruqyah yang baik. Ambillah dan bagilah denganku, kata Rasul. Karena banyak, Bu. 200 ekor kambing loh. Bapak Ibu di Bangka berapa harga kambing? 2 juta ya, kali 200 Pak, 400 juta loh, bukan 400 ribu. Jadi mahal Pak kesehatan itu. Siapa bilang murah? Ya halal, dan ini halal. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kemudian penjelasan lain di sini, selain kalaupun misalkan ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang syariah, mari kita lihat ada berapa orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab tadi? 70 ribu. Sekarang sudah ada 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi? Aisyah, Bilal bin Rabah. Ya, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali ya, ada 10. Berarti tinggal berapa kuotanya? 69.990. Baik. Yang berikutnya, Bapak-bapak semuanya, tahu nggak para sahabat yang meninggal saat peperangan di zaman Nabi? Ada berapa? Ada sekitar 40.000 sahabat yang meninggal di beberapa peperangan saat zaman Nabi. Berarti sudah dikurangi berapa? Tinggal berapa sisanya? 39.990. Tahu tidak sahabat yang menyertai Nabi saat Haji Wada? Haji Wada tahu kan? Haji terakhir, di mana Rasulullah berkhutbah untuk pamitan. Ada berapa sahabat di sana? Dikisahkan ya dalam buku-buku tafsir ada 120.000 sahabat. Berarti kuotanya sudah habis. Belum generasi setelah sahabat, siapa? Tabi'in. Belum para ulama, belum para mujahidin, belum saudara-saudara kita yang syahid di Palestina, di Syam, di Baghdad. Lalu siapalah kita yang saat ini duduk enak, ya, yang kepala kita ini tidak ada harganya, ya, yang terlindung dari burung sekalipun, ya. Kita masih bermimpi untuk mendapatkan surga tanpa hisab dengan mencela orang-orang yang berjuang di dalam ruqyah syariah. Bagaimana? Di sini kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa orang-orang yang mengatakan aku tidak mau meruqyah atau minta diruqyah karena aku ingin masuk surga tanpa hisab, katakan kepada dia, apa betul sholat kamu sudah bersih dari hisab? Karena sholat pun akan dihisab. Tidak mungkin gara-gara tidak minta diruqyah bertawakal kepada Allah lalu sholatnya tidak dihisab. Ini orang-orang ini tidak sadar bahwa dirinya telah sombong, telah menganggap bahwa sholatnya tidak perlu dihisab lagi. Sementara dirinya masih ahli hisab misalnya. Nah ini dia. Jadi ini adalah reminder atau barangkali ini adalah jawaban Bapak Ibu semuanya tentang hadis karangan ruqyah yang dimaksud. Ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syirkiyah, wallahu a'lam. Kita akan lihat nanti contoh-contoh. Baik, selanjutnya. Ciri-ciri, sebab dan ciri orang yang terkena gangguan jin di dalam jiwanya. Barangkali diperhatikan, barangkali ini ada pada dirinya, Bapak Ibu semuanya. Karena kadang-kadang orang yang mengantar temannya untuk ruqyah malah dia yang kerasukan. Ya. Ada seorang bapak, seorang ibu komplain terhadap suaminya karena suaminya ini begini. Ketika diruqyah dua-duanya, ibunya malah yang guling-guling. Dilihat ini. Ini standarnya yang kita buat. Alhamdulillah sudah dibawa kemana-mana. Ini termasuk sudah saya transformasikan dalam bahasa Inggris dan dipresentasikan di Eropa musim dingin kemarin ya, di Finlandia. Dan alhamdulillah dapat sambutan yang luar biasa di sana. Dijadikan salah satu mata kuliah di Stockholm University di Swedia juga. Karena memang ini menginspirasi, tidak terbongkar sebelumnya. Ya, kita lihat. Pertama, sebab-sebab orang diganggu oleh jin. Sebelum menjelaskan ke dalam, saya akan jelaskan jin mana yang dimaksud begitu ya. Jin yang dimaksud di sini bukan jin korin yang memang terlahir untuk mengganggu manusia, namun jin yang dikirim oleh tukang sihir, Ibu, atau jin nasab atau jin keturunan, dan yang ketiga jin yang kita undang. Boleh saya bongkar saja ya nggak ya? Ini mohon maaf yang tersinggung ini nantinya, karena saya sengaja menyinggung ini. Jadi yang pertama, jin ini adalah jin
yang dikirim oleh tukang sihir. Baik ya, itu kita kena sihir atau santet. Yang kedua, jin nasab. Kita tidak belajar ilmu hitam, tapi orang tua kita punya ilmu hitam. Ilmu turun-temurun katanya, ilmu titisan. Ayahnya bisa mijit, anaknya pun bisa mijit, otomatis. Ini ilmu begini Pak ya. Ayahnya dahulu jawara, anak pun jadi jawara. Kebal enggak mempan dibacok misalkan. Begitu ya. Kita tidak belajar tenaga dalam, tapi ayah ibu kita belajar tenaga dalam. Nah, ini adalah jin nasab. Jin keturunan. Yang ketiga adalah jin yang kita undang sendiri. Nah, dengan berbagai ritual-ritual ya. Ada ritual pengisian, tenaga dalam, kebatinan dan lain-lainnya. Baik, itu dia. Jadi jin yang dimaksud adalah bukan jin yang murni memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita, menggelincirkan kita yang bernama korin, tetapi jin dari luar. Baik. Dari mana pintu masuknya syaitan ini? Yang kedua saya ingin terangkan tentang jin, syaitan dan iblis ya. Mohon maaf saya balap ini agar betul-betul padat ini materinya, agar besok bisa full praktek. Pertama Bapak Ibu semuanya, iblis adalah jin yang menolak sujud kepada Adam alaihissalam. Berapa? 1 jin, bukan malaikat iblis itu ya. 1 jin, terang benderang dalam Al-Quran. Kemudian jin itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah yang tersembunyi, yang tidak bisa diakses oleh mata manusia yang normal, kecuali matanya sudah diganggu sama syaitan. Jin ini dari kata al-jan yang tersembunyi. Bapak Ibu semuanya pernah mendengar kata jannah? Apa itu jannah? Adalah taman yang terlindungi, taman yang dikelilingi oleh benteng yang tinggi yang tidak terlihat. Ya, itu jannah. Jadi yang tersembunyi, taman yang tersembunyi yang belum pernah dilihat manusia dan jin. Jannah, ya, al-jan. Baik. Jadi jin ini makhluk yang tersembunyi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa syaitan ini bisa melihat manusia dari tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Artinya mata manusia yang bisa menyaksikan syaitan atau jelmaan syaitan, maka itu mata manusia yang sudah dikuasai oleh syaitan. Baik, jelas ya. Ini dan dikunci mati ini. Bagaimana kalau peruqyahnya bisa melihat jin? Peruqyah itu harus diruqyah, harus dibersihkan. Atau itu peruqyah dukuniyah, bukan peruqyah syariah. Jelas ya, bagus semuanya. Baik. Sekarang apalagi syaitan yang ketiga ya. Tadi jin, iblis, jin dan syaitan. Syaitan ini apa? Syaitan ini sifat ingkar pada jin, pada manusia dan binatang. Baik. Di dalam Al-Quran, setelah iblis ini dilaknat dari surga menjadi laknat, yang menjadi neraka, diturunkan ke bumi, maka Allah memanggil iblis ini dengan kata-kata syaitan, karena dia adalah menjadi makhluk yang ingkar kepada Allah. Umar bin Khattab pernah menaiki sebuah keledai dan keledainya tidak mau diam, lalu beliau turun, aku tidak mau menumpangi keledai ini karena ini adalah syaitan. Syaitan ini artinya ingkar, sifat ingkar pada jin, manusia dan binatang. Ingat dalam Al-Quran ya, kita berlindung kepada Allah daripada gangguan jin di bangsa jin dan syaitan di bangsa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Ada juga dalam surah Fussilat tadi ya. Wa qala alladziina kafaru rabbana arina alladziina adallana minal jinni wal ins. Ya. Itu artinya apa? Naz'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jadi orang-orang yang masuk neraka nanti akan berdoa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami setan-setan di kalangan bangsa jin dan manusia yang dulu mengajak kami ke dalam neraka, agar kami injak-injak mereka dengan kaki kami, agar mereka menempati neraka yang paling dalam. Begitu Pak. Jadi di neraka nanti kita akan memanggil, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami syaitan-syaitan di kalangan jin dan manusia, minal jinni wal ins. Begitu ya. Begitupun dalam surah Ibrahim Pak, di situ dikatakan bahwa nanti manusia ini menuntut kepada syaitan, ya Rabb, dahulu aku masuk neraka disebabkan oleh syaitan. Kemudian syaitan itu menjawab, tidak, kami berlepas diri dari mereka ya Rabb. Sesungguhnya di dalam diri mereka ada nafsu yang membuat mereka cenderung ke dalam neraka itu sendiri. Ayat berapa Ustaz itu? Surah Ibrahim ya. Di dalam surah Ibrahim, saya lupa ayat berapa. Jadi Bapak Ibu semuanya, syaitan itu ada di kalangan jin dan manusia. Makanya pernah nggak Bapak mendengar, dasar setan kamu? Itu betul-betul kalau memang dia punya sifat syaitan.
Tapi kalau ada setan, jangan diteriakin setan. Oh, ada setan kamu. Udah setan dia, jangan. Dia akan membesar. Katakanlah bismillah, dia akan mengecil. Nah, ucapkanlah kalimat-kalimat. Baik. Jadi Pak, yang pertama yang menyebabkan jin bisa masuk ke dalam jiwa manusia, yang menguasai manusia disebabkan oleh kesyirikan di dalam dadanya. Ini dia ya, syirik. Tadi sudah saya jelaskan pagi. Kemudian kenapa ketika manusia syirik maka Allah akan meninggalkannya. Bahkan di akhirat tidak diampuni kalau tidak bertaubat kepadanya. Jadi Bapak misalkan ketika Bapak ini membawa keris dalam sakunya, keris ini nanti bisa membuat penangkal, ada hodangnya, membuat saya kebal, menarik rezeki. Artinya Bapak menggantungkan rezeki kepada keris ini, perlindungan kepada keris ini, kemudian apalagi ya, penangkal dan penarik rezeki misalkan. Maka Allah akan memberikan rezeki kita kepada ini, menyerahkan rezeki kita kepada jimat ini. Itu dia hadiah daripada kesyirikan. Kalau kita syirik kepada misalkan apa ya, syirik kepada dukun, ya, kita berobat kepada dukun hingga membuat kita syirik, maka Allah tinggalkan kita. Ya. Man ata arafan aw kahin fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kata Rasulullah SAW sendiri. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu percaya terhadap apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dikatakan kepada Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, kata Rasulullah. Telah kufur orang yang datang kepada dukun ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ini lebih ringan, ya. Maka salatnya 40 hari tidak diterima. 40 kali 5, bayangkan Bu. Bayangkan kalau 3 bulan sekali mengunjungi dukun, habislah salat kita. Ini dia. Makanya ketika manusia syirik, sebagai ganjarannya Allah meninggalkan dia dan setan menguasainya. Itu pasti. Makanya ketika Bapak misalkan datang ke dukun, lalu diisi dengan sesuatu, diobati, lalu tidak sembuh, disuruh pulang, disuruh bawa mahar. Disuruh mencarikan mahar yang sulit. Tujuannya apa? Agar kita taat kepada dukun tersebut. Setelah kita terjatuh ke dalam syirkut ta'ah, maka setan akan menguasai kita karena kita sudah taat. Baik, selanjutnya adalah anarkisme setan. Dendam setan kepada manusia sejak dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya adalah jin keturunan. Tadi ya, jin saka keturunan. Kemudian menyerupai setan. Sikapnya menyerupai setan. Kukunya panjang, hitam, mandinya 3 hari sekali, tidurnya tengkurap, ya. Bulu-bulunya tidak dicukur lebih dari 40 hari. Bukan bulu rambut ya, bulu-bulu yang lain ini. Kemudian makannya pakai tangan kiri sambil jalan, begitu. Kemudian apalagi ya, memperturutkan hawa nafsunya, marahnya, syahwatnya, semuanya diperturutkan. Baik. Kemudian kebodohan dan kelalaian. Ini Bapak Ibu semuanya, semakin Bapak datang ke tempat-tempat metropolitan, maka sihir semakin berkembang di situ. Kenapa? Di kota itu orang tidak percaya kepada sihir, akhirnya setan bekerja leluasa mengerjakan proyek. Selanjutnya ain, tatapan orang yang hasad. Kemudian tidak memiliki benteng hati. Nanti saya akan gambarkan bagaimana membuat benteng hati, benteng goib ya. Kemudian ibadah-ibadah yang menyelisihi sunnah. Tadi ya, ibadah yang menyelisihi sunnah. Kemudian dikirim tukang sihir atau kena sihir. Ritual pengisian ilmu hitam ya. Biar saya jelaskan. Prana sakti, mahatma, satria nusantara, reiki 5 jenis ya. Merpati putih, margaluyu, apalagi yang lokal di sini? Satria Nusantara TSN. Kemudian apalagi? Seluruh jenis kekebalan, seluruh jenis pengasihan, susuk untuk wibawa, susuk untuk kecantikan, ya. Susuk untuk apalagi? Banyak hal, ya, semuanya. Pokoknya seluruh ilmu hitam yang bukan dari Islam. Tidak ada, Islam tidak memproduksi ilmu hitam ya. Seluruh ilmu yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah yang ditujukan untuk punya kekuatan dan perlindungan, terawangan, ya, dan lain-lainnya. Hati-hati Pak, dukun ini sudah berani bikin begini loh sekarang ini. Saya lihat, bikin pelatihan untuk jadi dukun, bayangkan. Karena memang menarik barangkali ya pangsa pasar. Mudah-mudahan dukun di sini menjadi sedikit berkurang ya dan bangkrut, insyaallah. Amin. Ya. Berikutnya syahwat, marah, sedih, takut, dan yang terakhir sering ke dukun.
Sering silaturahim ke dukun. Baik, untuk yang poin syahwat ini, izinkan saya menerangkannya dengan satu video. Kita akan belajar dari iwan-iwan kita di mana? Di Tanjung Enim. Bapak Ibu semuanya, kita akan terbang ke Tanjung Enim sebentar. Kita akan lihat kondisi ruqyah di sana. Saya berharap mudah-mudahan ruqyah di sini tidak seheboh di sana. Tapi tidak tahu juga ya, barangkali. Kita lihat saja sebagai perbandingan saja. Mohon perhatikan setiap details yang terjadi di sana. Ada apa dengan Tanjung Enim? Nanti saya jelaskan. Gak apa-apa, boleh ketawa kok Pak. Kita ngetawain orang dulu ya. Ini orang ini kenapa kira-kira? Nah, tenaga dalam seperti itu ya. Jadi seolah-olah melawan arus air. Kenapa demikian? Orangnya mau duduk, tapi syaitan dalam dirinya memaksa untuk menyerangnya, dan dia menahan. Lihat ya, apa yang terjadi selanjutnya.
Jadi setan-setan itu berkeliling ya, seperti dalam film-film, padahal ini tidak ada skenario sama sekali. Dan seperti drama musikal ya. Kita nyanyi, ada orang yang joget-joget, seperti itu. Ini kenapa saya tidak hentikan? Karena kalau saya hentikan justru itu yang diharapkan oleh setan. Jadi saya terus bacakan sampai terus bertahan begitu ya, bertahan. Ini jari seperti ini bukan apa-apa, ini simbol tauhid saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, cek satu detik. Ada banyak pelajaran dari video tadi, makanya sengaja saya tampilkan. Pertama, Bapak Ibu semuanya, lihat bagaimana ketika Al-Quran dibacakan, setan-setan itu muncul. Tujuannya apa? Dua. Pertama, menghalang bacaan dari telinga yang lain dengan teriakan-teriakan, atau barangkali memang dia kesakitan,
Yang kedua adalah menghentikan bacaan, menyerang yang membacanya. Terlihat sekali. Dan Bapak Ibu semuanya, ketika dia menyerang yang membaca ini, seperti ada sesuatu yang menghalangi yang baca Al-Quran ini daripada mereka. Mereka mengelilinginya, berjatuhan sebelum sampai. Masya Allah ya, ketika saya putar di Eropa, apa komen mereka? Incredible, this is incredible katanya. Bagaimana bisa ini terjadi dan terlihat nyata? Begitu ya. Meskipun ada orang-orang yang hasad ini mengira wah ini drama katanya. Ini bukan drama sama sekali. Bagaimana orang mau ditendang dengan kekuatan tendangan yang luar biasa seperti itu ya. Ini adalah bukan drama. Bapak Ibu, pelajarannya adalah yang terakhir. Ada laki-laki duduk, kemudian di belakangnya ada yang sedang teriak-teriak. Apa yang dia lakukan? Tangannya begini. Ini apa? Menahan kesal agar tidak marah begitu dengan teriakan di sana. Kenapa kesal? Karena dia mau mendengarkan Al-Quran. Karena dia kesal dan lalu marah, lalu masuklah syaitan ke dalam kolbunya dan menguasai otaknya, lalu menggerakkan kakinya menendang yang di belakang. Dari situlah syaitan marah. Yang di sini penjelasannya adalah syaitan bisa masuk melalui syahwat marah. Makanya Rasulullah bersabda, la tahzab, jangan marah, kata Rasul, jangan marah. Dan ketika melihat orang yang sedang bertengkar, apa kata Rasulullah? Seandainya kamu mau tahu nggak, ada bacaan yang jika dibacakan oleh salah satu di antara kedua yang sedang bertengkar ini, maka marahnya hilang. Bacaan itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas sekali bahwa marah itu adalah syaitan. Syaitan bisa masuk melalui pintu Syaitan bisa masuk melalui pintu sedih. Syaitan bisa masuk melalui pintu takut. Ya. Takut punya istri. Ya. Takut punya suami. Takut miskin. Ya kan? Hingga terjadi masalah-masalah yang lainnya. Takut miskin, Bapak Ibu semuanya. Padahal dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menjamin 90 tempat bahwa rezeki manusia ini diatur, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memang berhikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa syaitan akan menggoda manusia dari sedikit rasa lapar. Banyak orang yang hanya beriman kepada satu ayat dan mengabaikan 90 ayat. Ini syirku haub nantinya. Sehingga manusia bisa dirasuki oleh syaitan, rasa takut dan waswas. Baik, selanjutnya sering ke dukun. Sering silaturahim ke dukun, ini dia ciri-ciri dukun. Agar jangan ada dukun di antara kita. Apalagi di ruangan ini ya. Berarti ciri-ciri yang saya sebutkan nanti, apabila cocok dengan ciri-ciri yang Bapak miliki, berarti Bapak segera beristighfar ya. Pertama, pengobat yang menggunakan syaitan itu selalu bertanya nama ibu kandungnya. Ya, nama ibu kandungnya. Jadi belum apa-apa ditanya siapa nama ibu kandungnya. Padahal seorang manusia, seorang mukmin dinasabkan kepada ayahnya. Tujuan setan adalah untuk menghinakan manusia tersebut. Ibu, begitu ya. Jadi ibu dinasabkan kepada ibunya. Ini dia. Di Saudi Arabia kalau dikatakan dasar kamu anak ibu kamu, artinya anak yang tidak punya ayah atau anak haram, begitu ceritanya. Jadi setan menghinakan manusia. Bayangkan, dan manusia mau memberikan nama ibunya. Dicatat Bapak Ibu semuanya, meskipun bajunya luar biasa putih-putih semuanya, ya. Tapi kalau pengobatan dia bertanya nama ibu kandungnya, catat baik-baik itu dukun. Segera tinggalkan. Jangan dinasihati ya, tinggalkan saja. Ternyata Pak Ustadz ini dukun ya, uskun kamu. Ya, uskun itu Ustadz dukun ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Baik. Bagaimana kalau kita ke bank lalu bertanya nama ibu kandung? Itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Kalau dalam dunia pengobatan. Selanjutnya meminta pakaian bekas Pak. Nih. Bapak Ibu tahu nggak kenapa baju saya ganti? Karena basah, keringatan. Kenapa dukun minta baju bekas, tidak baju baru? Karena dalam baju yang bekas ini ada bau keringat. Bau keringat manusia itu beda-beda, betul nggak Bu? Betul, Ibu tahu. Ibu beda nggak keringat suaminya, baunya sama suami tetangganya? Nggak mau jawab Ibu ya, Anda nggak tahu ya. Jadi setiap manusia itu bau keringatnya beda dan khas Pak. Istri saya kalau kangen sama saya Pak,
dia pakai baju sweater saya yang belum dicuci. Kenapa? Memang ada bau yang berbeda di setiap tubuh. Nah, setan ini dukun ya. Kita misalkan saya pergi ke dukun, beliau ini dukun misalkan. Mbah dukun gitu misalkan. Tolong sihirkan perempuan ini Mbah dukun agar dia jomblo seumur hidup Mbah dukun. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia minta? Tolong cari baju dalamnya. Nah, kaos kakinya. Diambillah kaos kakinya dari jemuran Bu. Hilanglah jemuran ibu. Dibawalah kaos kaki remaja ini diberikan kepada dukun. Dukun ini melakukan ritual memanggil setan. Lalu kata dukun ini bilang kepada setannya, setan ini sakiti perempuan itu agar jomblo seumur hidup. Kemudian setan ini akan memanggil jin yang paling bodoh di daerah sini. Daerah sini ya, tidak dari luar sini. Daerah Bangka ya. Karena jin ini udah bodoh, nggak punya pekerjaan, dia pengangguran, dia nggak berguna, di dunia jin aja nggak kepake, makanya mau disuruh. Suruh menyakiti. Jin ini Pak datang membawa kaos ini. Oh baunya seperti ini kata jinnya. Lalu dia mencari perempuan ini di kampung ini namanya ini binti ini. Baunya seperti ini. Jin ini akan masuk ke kamar ibu kalau rumahnya tidak ada pendinding. Catatan ya, kalau rumahnya tidak ada pendindingnya. Pendindingnya apa ibu? Yang paling syar'i adalah ayat kursi yang dibacakan di maghrib hari. Kalau bapak ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, maka rumah akan terlindung dari sihir untuk semalaman. Kemudian pagi-pagi akhwat ini baca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai 10 kali, maka terlindung dari pagi sampai sore. Jadi setan ini pas setelah begadang semalaman nunggu pintu terbuka, dia puasa sampai sore. Sore hari baca lagi ayat kursi, dia begadang lagi. Wah, begadang sampai merokok di luar ya. Kemudian rokoknya udah habis setengah. Kemudian dia pagi-pagi udah baca lagi itu. Wah, kata setan ini kapan keluarnya? Kapan bisa masuk saya? Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dia lalai. Sampai dia lalai, ingat. Misalkan sholat zuhur harusnya jam 1, ya, dia sholatnya jam 2. Nah, itu ada 1 jam terbuka. Atau ketika dia memperlihatkan auratnya kepada bukan mahramnya, itu masuk. Makanya tadi saya jelaskan sekali bahwa sangat erat kaitannya akidah yang baik, konstruksi tauhid yang baik, kemudian pembersihan akidahnya, pembersihan jiwa daripada penyakitnya, kemudian penegakan syariat, lalu sunnah-sunnah. Semakin banyak sunnah, semakin banyak benteng. Sunnah yang dilakukan setelah melakukannya wajib, ketaatan yang dilakukan berdasarkan atas konstruksi akidah yang baik. Nah ini dia Bapak Ibu semuanya. Itu tadi ya gambarannya. Kemudian Bapak Ibu semuanya tadi berbicara masalah apa? Pakaian bekas ya. Itu tadi. Jin ini kan sampai kapan Pak menunggu? Saya pernah, Masya Allah, pernah ditunggu sama jin selama 2 bulan Pak. Dan ini bukan laporan dari jin kepada saya, bukan dari jin kepada teman saya di Jawa Timur, saya di Jawa Barat saat itu. Jadi saat pelatihan begini, ada seorang yang ikut, semisal Pak Ilham ini mengikuti saya kan, dia jadi praktis ruqyah karena sudah ikut. Kemudian ada setan yang mengintai saya sudah 2 bulan. Karena melihat orang membantu saya, jin ini pindah ke yang bantu. Dia pun punya pendiding, ikut dengan dia pulang ke Tuban dari Kediri. Yang diganggu adalah istrinya, istri dia ya. Bapak Ibu semuanya, nah istrinya ini diganggu kemudian diruqyah dan jinnya bicara bahwa saya ini sudah ngincar si Naya ini selama 2 bulan dan tidak bisa masuk, alhamdulillah. Karena memang kebanyakan waktu saya begini Pak, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu semua, saya dapat laporan ada yang awat yang diintai jin selama 8 tahun Ibu. Tidak masuk. Ada yang diintai setan selama 2 tahun untuk kristenisasi dan lain-lainnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah berdasarkan ketaatan yang ikhlas ya, yang berlandasan atas tauhid yang baik, akidah yang murni, maka setan tidak bisa masuk, apalagi kita punya sunnah-sunnah pelindungnya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya lanjutin ya tentang pakaian bekas tadi. Yang ketiga, terkadang minta hewan untuk disembelih. Ya, bagaimana dengan Ustadz H, katanya Ustadz Haryono mentransfer penyakit ke kambing. Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana? Kalau beliau benar bahwa penyakit itu bisa dipindahkan ke kambing, beliau layaknya kerjasama dengan Menteri Peternakan ya. Garakan untuk beternak kambing seluruh Indonesia, lalu pindahkan penyakitnya ke kambing.
Indonesia bebas, sehat, jangan 2020, 2017, itu kan? Ini penipuan, ini sihir. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Dari banyak orang yang pernah berobat kepada dia, berkomplain kepada saya, penyakitnya tidak sembuh. Karena sihir dilawan sihir, jeruk makan jeruk pun tidak akan sembuh. Sembuhnya hanya sesaat. Dan itu menzolimi kambing, rawan penipuan. Tidak ada Pak pengobatan ruqyah lewat telur busuk, tidak ada. Lewat tanam-tanam di sudut rumah, tidak ada. Ruqyah syariah itu murni daripada syariat Islam. Selanjutnya menuliskan jimat, memakai isim, ya. Seperti ini, lihat di layar. Barangkali kurang besar, ya. Bagaimana Kang kalau ayat-ayatnya itu betul ayat-ayat Al-Quran? Justru itu penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini, ya. Kalau ayat Al-Quran dijadikan jimat justru lebih merendahkan Al-Quran. Al-Quran dijadikan satpam tadi, ya. Itu adalah konsep yang salah. Al-Quran ini suara, adapun ini adalah catatannya saja. Jangan dipajang, jangan ditempel di pintu, tetapi dibaca. Begitu. Jangan suruh setan baca Al-Quran. Kecuali hanya hiasan, itu tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, hiasan tidak apa-apa. Selanjutnya kalau pulang, dukun itu suka membekali sesuatu Pak. Keris lah, minyak lah, ya, macam-macam. Buku-buku kecil, Quran Istanbul katanya Pak ini, sebesar gini. Sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dibaca. Dan memang nggak usah dibaca, digantungkan saja. Luar biasa ya, Bapak Ibu semuanya, barangkali masih ada di Pangkal Pinang. Jangan dinasihati dukun-dukun seperti itu, tapi buat bangkrut. Buat dia tutup tikar, ya, gulung tikar. Kemudian menyuruh pasien untuk mengurung diri tempat tanpa cahaya, menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk waktu tertentu. Kemudian dukun juga sering memberi pasien berapa kertas untuk dibakar, kemenyan. Kemudian berkomat-kamit dengan kata yang tidak dipahami. Ingin memberitahu nama kampung halaman pasien lengkap dengan permasalahannya kadang-kadang. Jadi baru saja datang, tok 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 tok, Mbah, aku sudah tahu semua masalah kamu. Oh, gitu kan? Tidak usah. Itu jinnya ada 2 di kamar sana. Oh, dia tarik masukin ke botol, diikat. Ada jin bodoh sekali mau dimasukin ke dalam botol. Sejak kapan ada riwayat begini? Ya, ini adalah pekerjaan-pekerjaan dukun, ya. Kemudian meminta mahar atau tarif tertentu yang tidak boleh dikurangi atau ditambah. 700.770 rupiah. Kita sulit nyari uang 20 rupiah kemana begitu ya, 50 rupiah aja sudah sulit. Ini Bapak Ibu semuanya, ya. Tujuannya adalah untuk menguji ketaatan manusia kepada dia. Kemudian memakai mediasi manusia, mentransfer penyakit ke hewan, mengeluarkan jin dengan jin lagi. Ruqyahnya kerasukan dulu, lalu bertarung dengan setan di dalam. Nah, ini dia. Kemudian memberi awalan wirid overdosis. Tadi wirid yang berapa Ustaz? 6.600 sekian. Nah, ini dia. Dengan tujuan sekian-sekian. Dengan tujuan ini dan itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya bergantung kepada jimat dan memberi ajimat. Ini dia jimat-jimat yang biasa digunakan, salah satu contohnya. Kemudian sekarang ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin atau ciri-ciri jiwa yang dikuasai oleh jin. Lihat pada dirinya, pada diri kita semuanya. Dari 50 ciri ini, kalau ada 5 butir, maka layak untuk mencurigai dirinya. Barangkali ada gangguan setan pada tubuh. Baik, yang pertama ada gangguan emosi. Emosi tidak stabil, ragu, was-was, cemas, takut, paranoid, tidak fokus, pelupa, depresi. Ya, gangguan pada kejiwaan. Kalau seseorang tidak fokus, maka dia tidak akan pernah sukses. Jangankan beristri banyak, satu pun tidak bisa. Karena tidak fokus. Bukan berarti istrinya banyak sukses, ya. Berikutnya pelupa akut ibu. Usia 30 sudah pikun. Pikun dini, lebih menderita lebih lama dia, karena banyak lupa. Al-Quran sulit hafal dan mudah lupa. Salat pun lupa rokaatnya. Ini ya, berikutnya gangguan pada ibadah. Tidak khusyuk, lupa rokaat salat, malas ibadah. Bapak salat asar berapa rokaat Pak? Maghrib berapa? 3. Pernah nggak salat maghrib 4 rokaat? Pernah. Pernah salat asar 3 rokaat? Ini kira-kira belum hafal atau dibuat lupa? Dibuat lupa sama syaitan. Di masa Rasul ada yang begitu. Ya, di masa Rasulullah ada yang demikian. Baik, berikutnya Bapak Ibu semuanya, sesak napas saat baca Al-Quran. Ini ya, sesak napas saat baca Al-Quran atau sesak saat baca Al-Quran. Ini hafalannya hilang-hilang. Ya. Berikutnya ada sering melihat jelmaan makhluk jin.
mendengar bisikan jahat ketika melihat anaknya marah-marah, teriak-teriak, ada bisikan, sudah banting saja ke tembok. Nah, begitu. Ada lagi marah sama istrinya, kemudian mau mukul istrinya sayang, mukul tembok, jepit. Padahal tembok nggak sakit ya, tangannya ya sakit. Ini dia bagus semuanya. Depresi, linglung, gila, jomblo menahun. Jomblo menahun ini usia 25 ke atas bagi perempuan, bagi laki-laki 30 ke atas. Kalau belum, wajib mencurigai dirinya. Ya. Baik. Masya Allah. Ya. Kalau di Eropa 40 tahun bagi laki-laki, perempuan 30 tahun. Kalau di Indonesia 30 laki-laki, perempuan 25. Jadi kalau putri ibu usia 25 masih mikir S2, S3, S4, S5 dan nikahnya nanti saja, ini gangguan. Ya. Karena bagi seorang wanita salihah, cita-citanya harus syurga, mendampingi suaminya ke syurga. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, sihir perceraian. Yang pernah cerai, yang suka cerai, yang hobinya cerai, ya, yang berniat cerai, ya, yang suka minta cerai, ya, ini kan. Kalau tingkat akut, melemahnya hati, minder, total, sedih, berlebihan, sering menghayal, ya. Jantung berdebar, ini pada fisik, jantung berdebar-debar, ada kanker darah, kanker payudara, kanker tulang, sakit penahun yang tidak terdeteksi medis, ya. Ada kedutan di tubuhnya, kesemutan. Sering melakukan tindakan di luar kendali, sering mencium bau wangi atau bau busuk yang tidak terlihat wujudnya di rumah. Kemudian pada perempuan sering keguguran berulang-ulang. Kemudian masalah rahim, sesar, pendarahan akut, ya, sakit bekas operasi yang tidak kunjung sembuh, begitupun sakit kecelakaan yang tidak kunjung sembuh, ginjal, usus buntu, wasir, tidak bisa melakukan gerakan sholat, kerusakan pada saraf, stroke, asam lambung atau mah, sulit sakaratul maut. Inilah yang pernah mengalaminya, sulit sakaratul maut? Enggak ya, benar tidak. Ada juga impotensi dan mandul. Nah, jadi sudah nikah, tidak punya keturunan dalam waktu yang panjang, sementara kedua-duanya subur. Baik. Insomnia atau susah tidur, ini berpasangan dengan susah bangun subuh. Tadi ya, hidupnya susah, malam hari susah tidur, pagi-pagi susah bangun, siang-siangnya susah dapat jodoh. Sudah punya nikah, susah punya anak. Iya. Sudah punya cucu, cucunya hiperaktif. Jadi banyak masalah Pak, matinya sulit sakaratul maut. Jangan-jangan di neraka nanti masuk neraka juga ya, masuk neraka juga. Ini Bapak Ibu semuanya, tugas daripada setan adalah memang demikian, mengguncang kehidupan manusia untuk menggelincirkannya ke dalam neraka. Berikutnya, tindihan, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, ya. Kemudian giginya berbunyi saat tidur, mimpi di kuburan, mimpi didatangi ahli kubur. Katanya neneknya memanggil-manggil di alam kubur. Neneknya di mana memangnya? Neneknya di alam kubur, tidak datang ke alam manusia. Baik, ibu bapak itu ada setan. Baik. Berikutnya mimpi yang jadi nyata tadi ya. Berkesempatan, berpotensi jadi apa? Peramal. Kalau mimpi bapak ibu jadi nyata, ini bapak ibu berkesempatan menjadi peramal. Peramal berkesempatan menjadi dukun. Dan dukun berpotensi masuk neraka. Lihat ini gangguan ya, bisa meramal ya. Kemudian berikutnya mimpi diperkosa sama jin. Ini biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang yang mengakui. Sering saya dapat ini. Yang berikutnya kristenisasi gaib. Ya. Yang berikutnya pemurtadan gaib. Yang berikutnya lagi gangguan jin pada anak. Nah, dia hiperaktif, autis, indigo, pembantah, tidak mau sholat, pemarah, dan nangis di waktu-waktu tertentu. Ya, baik. Selanjutnya sekarang mau lanjut nggak? Lanjut, masih siap nggak? Siap. Ahad. Biasa. Sekarang syarat-syarat menjadi praktisi mudia, menjadi praktisi ruqyah. Saya katakan di awal bahwa menjadi praktisi ruqyah itu sangat mudah, namun resikonya besar. Mau nggak mengambil resikonya? Insyaallah. Bagaimana kalau saya katakan bahwa risiko menjadi praktisi ruqyah adalah dimusuhi setan? Masih mau? Mau. Berarti yang tidak mau jadi musuh setan, mau jadi sahabat setan? Tidak mau. Tidak mau kan? Ya, makanya harus punya pilihan, harus punya prinsip, Bapak Ibu semuanya ya. Baik. Bagaimana Bapak Ibu semuanya kalau dimusuhi setan, mau tidak? Mau. Bersedia tidak? Ya.
Bagaimana kalau anak-anaknya diintai sama setan? Tidak mau. Jangan sampai. Kenapa boleh ragu? Belum punya anak. Memangnya kalau tidak jadi praktisi ruqyah tidak akan diganggu setan? Memangnya kalau tidak mendeklarasikan diri untuk menjadi hamba Allah dan menjadi musuh setan, tidak akan diganggu setan? Setan akan tetap mengganggu kita, bahkan sudah mendeklarasikannya sejak lama sekali. Sejak kapan? Sejak kedengkotnya dahulu, iblis laknatullah ini. Bapak Ibu semuanya, makanya kita harus menyambut permusuhan daripada setan ini, betul tidak? Ya, ini dia. Syarat pertama utama menjadi praktisi ruqyah adalah bersedia menjadi musuh setan. Artinya harus bersedia menjadi hamba Allah, harus meninggalkan kebiasaan lamanya. Kan bagus ya. Minimal saat mau meruqyah jangan buat dosa dulu. Betul Pak ya? Sore mau meruqyah ini, jangan buat dosa dulu lah, malu lah. Masa nanti kita berkata, ukhruj ya Allah, keluarlah musuh-musuh Allah di tempat ramai. Sementara saat sendiri dia bersahabat dengan setannya. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, menjadi peruqyah adalah tarbiyah, pendidikan agar kita semakin baik, semakin prima, semakin mantap menjadi hamba Allah. Yang pertama harus berjiwa pemberani. Yang kedua bersedia jadi musuh setan. Yang ketiga harus berakidah lurus. Jangan campur aduk akidahnya. Tentukan diri Anda ini hamba Allah apa hamba setan. Begitu ya. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti syariatnya, jelas. Baik, berikutnya meyakini Al-Quran dan Sunnah punya pengaruh besar terhadap terhadap setan. Berikutnya harus senantiasa zikrullah, beristighfar, menjaga keikhlasan serta kesabaran. Ya. Di sini maksudnya apa? Keikhlasan dan kesabaran di sini karena memang ruqyah itu tidak satu kali, banyak fitnahnya. Fitnah akan menjadi cemilan sehari-hari bagi peruqyah. Karena fitnahnya dari setan manusia dan setan jin. Baik, berikutnya Bapak Ibu semuanya, mengetahui dan melaksanakan wirid yang diajarkan Rasul, mengutamakan pencapaian ridha Allah, jihad dan dakwah dalam dakwah tauhid dalam melakukan pengobatan. Kemudian dianjurkan sudah menikah. Nah, jadi yang belum menikah segera targetkan tahun depan saya harus nikah. Insya Allah. Ini nanti habis sama siapa? Ya, cepetan. Harus segera menikah. Bulan depan ya. Bulan Mei ya. Bibias Nino. Jadi harus segera menikah. Bagaimana Ustaz? Saya belum nikah, ini apa harus nikah dulu? Sebaiknya sudah menikah. Agar tidak ahwat oriented, begitu ya? Agar tidak ahwat oriented. Tahu ahwat oriented kan? Pertujuannya meruqyah ini cari. Boleh nggak? Meruqyah terus tujuannya cari ahwat? Boleh saja. Tapi pahalanya ditukar hanya itu saja. Oke semuanya. Kalau kita mampu membebaskan seseorang dari kesyirikan, apa hadiah yang diberikan oleh Allah pada kita? Surga iya. Apa di sana dapat pahalanya? Rasulullah menggambarkan dia dapat pahala unta merah. Unta merah tahu apa? Kendaraan terbaik di masa Nabi. Kalau saat ini kendaraan terbaik saat ini apa? Lamborghini, Ferrari. Berapa harganya? Ya, 45 miliar lah ya. Kalau kita meruqyah dengan niat, ya Allah, aku ini hari ini nggak punya beras ya Allah. Aku akan meruqyah dia ya Rob. Barangkali dia memberikan hadiah kepadaku 400.000. Kemudian meruqyahlah di kepalanya ada berapa? 400.000. Ya. Jadi sebelum sampai sudah telepon, Pak 400.000 ya. Bapak Ibu semuanya, boleh tidak begitu? Boleh, kalau tidak memberatkan. Ya. Kalau sepakat di pasiennya mau 4 juta pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zaman dahulu berapa? 200 ekor kambing ya. 20 ekor. Tidak apa-apa, asal jangan memberatkan. Namun kita hanya akan mendapatkan 400.000 itu. Dan tidak akan mendapatkan unta merahnya. Kalau kita mendakwahi pasien sampai taubat, terangkat dari lembah kemaksiatan, dari lembah dunia, kemudian dia bertaubat kepada Allah, hijrah dan terbebas dari kesyirikan, maka sama saja dengan membebaskan dia dari perbudakan setan, pahalanya mendapatkan unta merah. Masya Allah, unta merah lupa. Bagaimana Bapak kalau saya pulang ke Jakarta, saya membuat 100 orang di sini menjadi bertauhid, iri tidak Bapak? Wajib iri loh. Betul nggak? Wajib iri karena ada 100 unta merah yang menanti
Di mana? Di yaumil hisab, antara hisab dan surga nanti. Bukan dari Bangka ke Jakarta. Betul nggak? Di sini ada banyak kesyirikan tidak? Banyak ladang Bapak Ibu semuanya, ambil presentasi ini, presentasikan ulang. Tidak harus berpikir royalti dan lain-lain, presentasikan ulang. Ini adalah konsep teach other yang nanti Bapak Ibu semuanya akan 90% bisa menguasai materi rukyah insya Allah. Baik ya, Bapak Ibu semuanya tadi. Jadi kalau niatnya 300.000, dapatnya 300.000. Kalau niatnya berdakwah mengangkat seseorang dari kesyirikan, maka pahala unta merah menunggu Bapak Ibu semuanya di surga. Amin. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya, gambaran sel kanker yang pecah saat dibacakan Al-Quran. Biasa ya. Ini sudah mendapatkan Nobel orang ini Pak. Beliau ini Dr. Abdul Demal Kahel ini. Dan beliau menulis lebih dari 30 buku tentang Miracle of Healing Quran. Ini adalah gambaran sel darah sebelum dan sesudah diterapi. Dibacakan Al-Quran saja. Bagaimana reaksinya? Lebih jelas. Jadi nanti wajah istrinya Bapak kalau sudah diterapi akan semakin cantik, bercahaya, soleha, lembut hatinya. Sebentar lagi dapat surat izinnya. Berikutnya air yang sudah dibacakan ayat-ayat rukyah dan belum Al-Quran maksudnya. Bapak di Bogor ada seorang teman saya, rumah saya Bogor. Itu beliau punya mushroom, apa sih mushroom? Jamur. Jadi dia punya petani jamur. Dia semprot dengan ayat-ayat rukyah. Masya Allah jamurnya tumbuh lebih cepat, lebih banyak. Begitu pun terjadi di Cirebon. Di Jepang ada peternak ayam Pak. Didengarkan Al-Quran pakannya ini, maka telurnya ini 50% lebih banyak. Bapak coba uji cobakan kepada pertanian Bapak. Di sini ada pertanian kan? Rukyahlah itu semprotannya. Ya. Coba lihat hasilnya bagaimana. Ya Bapak Ibu semua. Ya. Luar biasa ya berkahnya ya jadi perukyah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Makanya ibu-ibu yang masih single cari suami perukyah. Air aja didoakan apalagi ibu ya. Oke, siapa jadi perukyah Pak? Siap. Baik. Selanjutnya, ini adalah anak-anak yang ikut pelatihan yang dia bisa melakukan rukyah. Ayo, harus iri Bapak Ibu semuanya. Kalau anak-anak bisa, apalagi kita. Belum menikah ini anak-anak. Anak-anak loh Pak. Seanak balita, bacanya pun masih cadel, takbirnya pun masih belum jelas. Tapi gebukannya buat setan luar biasa. Saya kalau ada setan yang kuat, saya minjem anak-anak, Dek, tolong pukul ini setan ini deh sampai takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pukul, kesakitan luar biasa. Karena setan yang kesakitan itu. Selanjutnya, 3 faktor penyakit Pak ternyata tidak hanya disebabkan oleh setan melulu begitu ya. Ada juga yang disebabkan oleh faktor faktor makanan. Nah, pola hidup ya, pola makan, pola pikir, pola ibadah. Ini gambaran gambaran usus Pak. Cek. Ini adalah gambaran usus kita. Benar terlihat ya. Sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Penderita kanker payudara terlihat sangat fatal dan terjadi kelimatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, sakit fatal seseorang kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi khusus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi dan hipertensi. Ini adalah
gambaran kondisi khusus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat secara hitam karena telah menghangat selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Ketika jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopikologi di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Ya, itu tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi memang tidak seluruh penyakit ini disebabkan oleh syaitan. Karena kadang-kadang manusia pun lebih jahat daripada syaitan itu sendiri ya. Baik. Manusia ada gunung dimakan, ada jalan dimakan, ada pulau dimakan juga. Syaitan tidak begitu. Jadi memang faktor penyakit ada 3. Pertama, pola hidup, pola makan, pola berpikir, pola ibadah. Tadi ya. Kemudian juga psikis dan psikomatis. Kalau psikis ini misalkan karena banyak utang dia, begitu ya. Nah, kalau penyakit banyak utang bukan diruqyah Pak ya, tapi disemangati agar bekerja, dikasih pekerjaan, begitu ya. Ada juga yang memang gila disebabkan oleh serangan sihir. Penyakit psikomatis ini yang mana? Penyakit pada fisik yang disebabkan oleh penyakit psikis. Dan juga yang terakhir penyakit non fisik. Sekarang Bapak Ibu semuanya, perbandingan antara kedokteran barat dan kedokteran nabi. Kenapa kita harus memilih kedokteran nabi? Yaitu ruqyah syariah, hijamah, dan herbal. Kita perhatikan, ada beberapa video pengobatan ala barat dan perbandingannya dengan timur ya. Ada yang pernah disesar? Bapak Ibu semuanya tahu bahwa ini adalah gangguan setan? Belum ya? Baik. Kita lihat, saya percepat ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, ridho tidak melihat istrinya disesar? Tapi bukan ridho atau tidak, kadang-kadang kita tidak tahu. Istri saya ketika hamil kemarin hampir saja juga disesar. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya tahu bahwa sesar adalah salah satu gangguan setan. Salah satu anarkisme setan terhadap tubuh manusia. Termasuk banyak operasi-operasi pada tubuh manusia, penyakit yang berpindah-pindah. Ini adalah salah satu anarkisme setan yang nyata kepada manusia. Baik setan di kalangan manusia atau setan di kalangan jin. Karena sesar ini jadi komoditas. Sesar ini adalah industri rumah sakit. Dan tahukah Bapak Ibu semuanya ada solusi dalam Al-Quran? Tahun 2013 lalu saya mengadakan pelatihan seperti ini di Bandung. Ada seorang anak muda yang juga mengikuti pelatihan ini. Kemudian saat pulang ke Kuningan, beliau mendapati temannya mendapat informasi bahwa ibu temannya mau dioperasi sesar. Kemudian karena dia telah mengikuti pelatihan, dia ambil segelas air lalu bacakan Al-Fatihah hanya 3 kali karena buru-buru. Sebaiknya 7 kali. Kemudian dia minumkan, Masya Allah, Tabarakallah, dalam beberapa menit bayi terlahir, Bapak Ibu semuanya, di hadapan dokter yang memvonisnya sesar.
Padahal sebelumnya bayinya sungsang. Bapak Ibu semuanya, bisa cek di YouTube bahwa bayi yang sungsang itu ketika dibacakan Al-Quran berputar. Kenapa? Dia bersujud. Bayi ketika mendengar Al-Quran dia berputar bersujud. Kita cek dalam YouTube beritanya, silahkan. Ini ilmiah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, 2 tahun kemudian saya ke Bandung dan saya mengadakan pelatihan di hampir tempat daerah yang sama dan bertanya, anak ini hadir lagi. Saya tanyakan, gimana dek kabar ayah, kabar ibu yang dulu disesar? Alhamdulillah sehat Ustaz, bayinya sehat udah 2 tahun. Baik, Bapak Ibu semuanya, beberapa bulan dari saat itu saya mendapati BBM, karena saya tulis di Facebook ini, kisah ini. Kemudian saya dapat BBM, katanya, Ustaz, istri saya 3 bulan lagi melahirkan Ustaz, dan saya sudah siapkan segelas air. Untuk apa? Untuk sesar katanya. Bukan begitu saya bilang, maksud saya itu dalam sana. Kamu baca tentang ruqyah syariah di blog saya, di website saya, rehabhati.com, YouTube-nya perhatikan, pelajari, lalu perbanyak Al-Quran. Dan nanti saatnya ada apa-apa, ambil air jam-jam, bacakan berapa ayat dalam Al-Quran, minumkan. Masya Allah, pas setelah saya marahi, ternyata bapak ini, saya juga nggak kenal ini siapa, tapi ada di list BBM saya. Ternyata mengikuti, dia membaca rehabhati.com, mempelajarinya, mengaplikasikannya, dan alhamdulillah, Idul Adha kemarin, beliau memberikan BBM kepada saya, Ustaz, 1,5 jam Ustaz, alhamdulillah prosesnya lancar. Padahal tahun lalu istri saya disesar. Lihat, ya, mind blowing Pak. Katanya sesar itu harus sesar terus. Ini buktinya. Tidak harus demikian. Ada kekuasaan Allah di balik seluruh ini, seluruh hal ini. Ada berkah di balik Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Kisah yang lain di Depok. Itu tadi di Bandung ya, Bandung dan entah di mana satunya lagi. Satu lagi di Depok, saya dapat telepon saat Idul Fitri kemarin untuk meruqyah lewat telepon. Tapi saya tidak sempat. Akhirnya saya kemudian akhirnya ibu tersebut lahir dengan sesar juga. Saya tidak tahu bahwa ini sesar ya sebelumnya, tapi karena Idul Fitri saya tidak mau angkat telepon. Kemudian ibu ini lahir sesar dan 2 minggu kemudian saya mengunjungi rumahnya. Ibu ini cerita, Ustaz, ketika saya dibius untuk sesar, maka saya ini kerasukan dan memaki-maki dokter. Jadi proses sesar yang tidak lancar Ustaz. Kepalanya kebentur, kepala bayi, tapi masih hidup. Ibu ini kena sihir. Yang terakhir Bapak, bukan yang terakhir, 2 yang terakhir. Di Payakumbuh, seorang ibu yang sudah bukaan 6. Bapak-bapak nggak ngerti barangkali. Sudah bukaan 6, udah mau lahiran. Kemudian pergi ke rumah sakit, ternyata dinyatakan baru bukaan 4. Setelah masuk ke ruangan bedah, dinyatakan baru bukaan, tadi bukaan 6, bukan 8, turun ke bukaan 4. Lalu ketika masuk ke ruangan bedah dinyatakan baru bukan 4. Kemudian di dalam telinganya ada bisikan, sudah sesar saja, melahirkan normal itu sakit seperti tahun kemarin. Ada bisikan. Kemudian dia merasakan bahwa rahimnya terkunci, tidak ada jalan keluar. Akhirnya disesarlah ibu ini Bapak Ibu. Kemudian 2 minggu kemudian saya ke Payakumbuh, ibu ini sedang terbaring. Dan ketika bertemu saya, ini pasien saya ya, ibu ini merasakan sakit di benang-benang jahitannya. Ketika baru ketemu, merasa panas. Sehingga saya tidak jadi melakukan ruqyah karena takut kontraksi. Gangguan setan yang nyata dalam sesar ini. Ada satu lagi dan ini yang paling mengguncang. Saya juga presentasi di rumah sakit Pak, ya, termasuk bersama dokter-dokter juga untuk sharing saja. Di Wonogiri ada rumah sakit Islam, Bapak bisa cari di sana. Saya kenal dengan direkturnya dan beliau punya satu dokter syariat di rumah sakit ini. Jadi ketika masuk rumah sakit itu dicek dulu ini medis atau non medis begitu. Ada yang sudah divonis sesar, sesarnya jam 4, jam 2 diruqyah dulu, jam 3 lahir. Ini yang mengatakan ini adalah trainer saya. Sekarang dokter tersebut menjadi trainer saya, salah satu trainer rehabhati. Jadi memang tidak seluruh penyakit harus dioperasi. Bayangkan usia 70-80 harus dioperasi. Kenapa harus dioperasi? Kenapa matanya harus dibuka, diganti dengan yang lainnya? Ini Bapak Ibu semuanya agar menjadi gambaran kepada kita, yang terutama yang tidak punya uang ya, jangan mau ambil resiko dengan operasi. Selama ada obat yang baik, yaitu Al-Quran. Lihat video berikutnya. Mengerikan sekali.
Dalam dunia ruqyah syariah tidak ada operasi seperti ini. Meskipun dalam dunia Islam ada ya, tapi bagi saya sangat ngeri ya, lihatnya aja ngeri. Kemudian ada yang ketiga, kita lihat video yang ketiga. Yang ketiga dulu. Ya. Ini di Filipina. Ada pengobatan yang juga sejenis operasi tanpa alat. Nggak sakit Bu. Kalau mau tinggal terbang ke Filipina ya. Ya, bisa dicek di YouTube. Ketik physical surgery, ininya K. Physical surgery. Baik. Namun Bapak Ibu semuanya, jadi banyak pasien-pasien datang ke Filipina ini melakukan operasi ini untuk seluruh penyakit, tidak sakit, tapi sebelum diobati dia dimurtadkan terlebih dahulu. Jadi didekatkan Injil ke matanya seperti ini, lalu dibaptis. Ya, di sini pun bisa terlihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada satu video lagi. Bagaimana pengobatan ruqyah syariah berlangsung. Ya. Ini adalah video saya ketika melakukan ruqyah di mana di Makassar. Ini salah satu fakta yang menggetarkan buat saya, terutama ketika seorang ibu berusia 34 tahun. Ketika seorang ibu yang sudah 34 tahun buta, kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah syariah, matanya terbuka kembali. Dan dia bisa melihat wajah anaknya untuk pertama kalinya. Lalu juga bisa berjalan dan melihat dengan jarak yang cukup jauh. Dalam dunia ruqyah, Bapak Ibu semuanya, hanya cukup disentuhkan, dibacakan, ya namanya terapi suara tadi, dan tidak beresiko sama sekali. Kecuali kita akan berhadapan dengan setan-setan yang terkutuk. Kalau kita memurnikan akidah kita, meminta tolong hanya kepada Allah dan memang beribadah hanya kepada Allah, maka tidak ada yang kita takuti lagi. Karena di belakang para setan itu hanya ada setan-setan, dan di belakang kita pastinya ada Allah dan para malaikat yang tidak akan pernah kalah oleh setan. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, ketika ibu ini diterapi dengan membacakan surah Al-Mulk tadi, kemudian tiba-tiba terjatuh ya, dan kemudian saya pegang di matanya. Kemudian saya doakan, saya bacakan beberapa doa daripada Rasulullah SAW, dan kemudian ditiupkan, ya. Kemudian apa yang terjadi kita bisa lihat, ibu dan anak ini kemudian langsung berpelukan, karena dia melihat wajah anaknya untuk pertama kali. Sebagai catatan, ibu ini buta ketika mulai nikah. Jadi ketika akad nikah, ada orang yang tidak senang dengan dia, hasad, kemudian menjadi buta matanya, kemudian tetap buta sampai usia 34 tahun, sampai anaknya besar ini. Dan bayangkan betapa bahagianya ibu ini ketika dia bisa melihat wajah anaknya untuk pertama kali. Di situ tangisan air mata tidak terbendung, dan saya jujur saat itu pun ikut menangis. Banyak peserta yang ikut menangis juga melihat subhanallah ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala turun melalui Al-Qur'an. Ini di Makassar ya. Selepas pelatihan.
Ya, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi yang terpenting ini bukan kesembuhan pada jasad ternyata, tetapi kesembuhan pada kolbu, pada ruhaninya. Karena kalau ingin sembuh jasadnya, jangan lama-lama ikut pelatihan, pergi saja ke Filipina. Tapi akidah itu dijual, ditukar dengan kesehatan jasad. Padahal jasad ini nanti akan mati dan akan menjadi bangkai. Sementara kolbu manusia akan dihisap. Jadi yang paling penting bukan sakitnya pada jasad, tetapi pada kesehatan kolbu. Setelah kolbunya sembuh, ruhaninya sembuh, insya Allah Ta'ala jasadnya perlahan-lahan akan sembuh, dan itu pasti. Begitu barangkali Ustaz ya, sudah memasuki asar ya. Barakallahu fikum. Ini selepas asar kita tentukan nanti apa lanjut materi persiapan sebelum terapi ya, dan bagaimana terapinya, atau langsung terapi ruqyah kita akan tentukan nanti insyaallah. Bersiap-siap saja. Nanti kalau ada terapi ruqyah, saya akan anjurkan Bapak Ibu semuanya untuk bersedekah untuk fisabilillah. Jadi siapkan harta terbaiknya untuk bersedekah sebelum mulai terapi ruqyah. Barakallahu fikum. Syukran jazilan ala mau'idatihi. Aku syukran. Dan semoga nanti kita akan melanjutkan materi kita nanti setelah asar. Dan semoga ada manfaatnya. Aku boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.